Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Ingat moto kita SDPD 1, kita mau, kita bisa, fokus, sukses. Ya, kembali bertemu dengan Bapak Rendra dan kita akan mencoba belajar bersama. Silakan disimak dengan baik ya. Baiklah anak-anak, kita akan belajar lagi tentang PKLH. Kali ini akan yang dipelajari adalah pengaruh kenampakan alam terhadap kondisi sosial budaya masyarakat. Dengan KD 3.1 mengidentifikasi kenampakan alam yang ada di Kota Balikpapan. Kenampakan alam di suatu daerah dapat mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Misalnya, kehidupan masyarakat di daerah pegunungan akan berbeda dengan kebiasaan masyarakat di daerah pantai. Orang yang bermukim di pegunungan sebagian besar hidup dengan bercocok tanam. Karena lereng gunung yang curam, beberapa petani membuat sistem ladang bertingkat untuk bercocok tanam, dan ini disebut dengan, ada yang menyebutnya dengan sistem subak atau terasering. Bentuknya tersusun seperti anak tangga yang besar di lereng gunung. Masyarakat pantai memiliki kebiasaan yang berbeda dengan orang yang ada di gunung. Masyarakat pantai hidup dari hasil laut. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan. Sehari-hari mereka mencari ikan di laut. Ada juga yang menanam rumput laut dan membuat aneka kerajinan dari kerang-kerang laut. Hasilnya dijual kepada pengunjung yang berwisata ke pantai. Ataupun dijual juga di toko-toko tempat souvenir. Kenampakan alam juga berpengaruh terhadap sosial budaya yang lain seperti adat istiadat, bahasa, pakaian daerah, dan kesenian daerah. Adat istiadat adalah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun. Contohnya ini yang ada di Kalimantan Timur, ada yang namanya Ngugu Tahun. Adalah upacara ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas pemberian kehidupan dan penghidupan. Selain suku Dayak Bahau, upacara ini juga dilakukan oleh suku Dayak Tunjung, Dayak Banuak, dan Dayak Bentian. Berikutnya ada Beliatin, adalah upacara ritual penyembuhan yang biasa dilakukan oleh suku Dayak Benuak. Berikutnya ada Nebee Rau, adalah upacara tahunan tanam padi. Ada juga disebut dengan Ngerangkau, adalah upacara kematian bagi masyarakat Dayak Tunjung yang dilakukan pada hari ke-40 oleh keluarga untuk memberikan kenyamanan bagi arwah di sisi Sang Pencipta. Berikutnya ada Erau Pelas Benua, adalah perayaan adat untuk memperingati hari lahirnya Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura yang digelar bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun Kota Balikpapan. Nah, ini ada beberapa contoh gambar kegiatan Erau ya anak-anak ya di masyarakat Kaltim. Ini biasanya dilakukan di Kota Tenggarong, acara memandikan naga. Sini ada beberapa contoh festival Erau. Ini naganya kemudian dibawa ke Sungai Mahakam, kemudian dimandikan. Dan di samping itu juga ada upacara dengan mengucapkan syukur, ada berbagai macam makanan. Dan makanannya juga dinikmati oleh masyarakat banyak. Ini ada contoh, ada ngehawak, ada dahau. Ini upacara yang ada di suku Dayak. Kemudian ada ngunggu tahu, ada beliatin, ada nebe rau, tari pelas benua ulang tahun juga dengan cara rau. Berikutnya bahasa daerah atau bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam cara berdaulat. Dengan adanya banyak penduduk aneka ragam suku bangsa, maka di Balikpapan komunitas dilakukan dengan menggunakan Banjar, Bugis, Kutai, Dayak, dan Jawa.
Tiga, pakaian daerah atau tradisional adalah kostum yang ekspresikan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, atau agama. Beberapa macam pakaian adat di daerah Kaltim. Yang pertama ada baju kus, pakaian adat Bulang Kurung. Ada baju adat Bulang Buraiking. Ada baju Dayak Ngaju. Ada baju Takwo Bubuhan Balikpapan. Nah, ini contoh baju Kustin. Ini adalah contoh baju Sapai Sapak. Ini ada contoh baju Bulang Kurung. Dan ini adalah baju Bulang Buraiking. Kemudian ini Dayak Ngaju. Dan ini baju Takwo Bubuhan Balikpapan. Berikutnya kesenian daerah. Ada itu tarian. Ini adalah tari Buru Enggang yang menceritakan tentang nenek moyang suku Dayak yang konon turun ke bumi dari langit dalam bentuk burung enggang. Burung enggang adalah burung khas Kalimantan Timur. Nah, ini contoh tariannya ya. Tari burung enggang. Kemudian ada tari Gantar Pahlawan. Ini dibawakan oleh gadis-gadis untuk menyambut para prajurit yang kembali setelah meraih kemenangan dalam perang. Nah, ini menyambut pahlawan. Berikutnya tari hudok. Nah, ini tari hudok. Ini adalah tarian suci yang dilakukan hanya jika desa diserang oleh wabah atau serangga. Tarian ini harus dibawakan oleh laki-laki dan perempuan yang menggunakan topeng binatang seperti babi atau anjing. Topeng-topeng ini biasanya dibuat dari malau atau getah kayu. Tubuh penari-penari ditutupi oleh daun pisang dan diiringi oleh irama alat musik tifa atau gendang. Nah, ini ada topengnya ya anak-anak ya, dan menggunakan baju ini dari daun pisang. Namanya tari hudok. Alat musik, nah ini ada namanya sampe atau sampe, alat musik Dayak. Ada jatung adau, tuwung, alat musik Dayak Kenya. Lagunya ada buah bolok, nyahin alak, sungai kandilo, leleng, dan jenis musiknya namanya tingkilan. Nah, ini contoh alat musik sampe. Ya, ini ada jatung adau. Kemudian senjata tradisional adalah mandau, sumpit, perisau, dohong. Ini mandau, ini sumpit, ini perisai, dan ini namanya dohong. Ya. Alhamdulillah hari ini pembelajaran sudah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.